Jadi yang pertama ya sahabat ya, apabila pohon anggur ini sahabat ya mengalami stagnan, bisa kita melakukan pengaplikasian menggunakan M21 ya sahabat ya. Nah ini M21 ini ya sahabat, ini bukan hanya di pohon anggur saja, di cabai, durian, bahkan tanaman lainnya, tanaman horti khususnya ya sahabat ya. Ini menurut saya, bagi saya pribadi nih sahabat ya, ini adalah mikroba wajib yang saya gunakan ya sahabat ya. Maka ini sangat baik untuk digunakan pada tanaman kita. Ya salah satunya anggur ya sahabat ya. Nah oke sahabat, ini cara penanganan di medianya ya sahabat ya. Nah sementara bagaimana untuk cara menanggulangi hama dan penyakit pada pohon anggur yang melalui daun serta pucuk-pucuknya yang mengakibatkan pohon anggur ini sendiri stagnan. Nah seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat tani semua dimanapun berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan juga dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke sahabat, jumpa lagi di channel Asri Ragam Pertanian. Dan alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kembali kita akan membahas mengenai tanaman anggur ya sahabat ya. Khususnya dalam pembahasan di video kali ini, saya sedikit akan membagikan cara untuk menangani pohon anggur yang mengalami stagnan ataupun berhenti pertumbuhannya ya sahabat. Nah dikarenakan pohon anggur yang mengalami stagnan atau berhenti pertumbuhannya sebenarnya banyak sekali faktor penyebabnya ya sahabat ya. Namun di video kali ini saya akan membagikan cara untuk menangani pohon anggur yang stagnan yang terserang melalui perakaran dan juga media, serta pohon anggur yang mengalami stagnan diakibatkan oleh hama, yaitu terserang melalui daun dan juga pucuk daunnya ya sahabat ya. Nah jadi apabila terserang hama dan penyakit melalui media yang mengakibatkan pohon anggur kita pertumbuhannya terhambat ataupun stagnan, maka untuk penanggulangan ataupun penanganannya harus di medianya ya sahabat ya. Namun harus digarisbawahi, ini saya akan mencontohkan ataupun membagikan sedikit cara pengalaman pribadi saya penanganan pohon anggur yang stagnan disebabkan hama dan penyakit pada media ini, itu dengan cara tidak membongkarnya untuk medianya ya sahabat ya. Dan juga penanganan pohon anggur yang stagnan disebabkan oleh serangan dari hama trip ya sahabat ya. Oke sahabat, langsung saja ke titik pembahasannya. Nah jadi seperti ini sahabat ya. Pohon anggur bisa saja mengalami stagnan atau berhenti pertumbuhannya dikarenakan serangan hama dan penyakit pada medianya ini sendiri ya sahabat ya. Ya bisa saja media ini menggunakan kohenya belum begitu matang fermentasinya ya sahabat ya, maka akan menimbulkan jamur. Nah, jadi yang pertama ya sahabat ya, apabila pohon anggur ini sahabat ya mengalami stagnan dikarenakan pemberian kohe yang proses fermentasinya belum matang ataupun kohenya mentah ya sahabat ya, bisa kita melakukan pengaplikasian menggunakan M21 ya sahabat ya. Nah ini M21, ini adalah mikroba pengurai ya sahabat ya. Nah ini M21 ini ya sahabat, ini bukan hanya di pohon anggur saja, di cabai, durian, bahkan tanaman lainnya, tanaman horti khususnya ya sahabat ya. Ini menurut saya, bagi saya pribadi nih sahabat ya, ini adalah mikroba wajib yang saya gunakan ya sahabat ya. Nah oke sahabat, untuk dosisnya 50 mili mikroba ini sahabat atau M21 kita campur di dalam air 10 liter ya sahabat ya. Nah selain itu juga kita memberinya gula pasir ya sahabat ya, 4 sendok makan ya sahabat, untuk 50 mili mikroba ini dengan perbandingan 10 liter air. Nah setelah tercampur lalu kita siramkan ke medianya ya sahabat ya, apabila ini disebabkan oleh penyakit ya sahabat ya, penyakit dalam tanah ini sahabat ya, salah satunya jamur yang akhirnya merusak perakaran anggur ini sendiri, yang berujung kepada pohon anggur ini mengalami stagnan ataupun berhenti pertumbuhannya.
Nah, ini sangat bagus ya sahabat ya, kita aplikasikan. Dan juga selain itu, M21 ini bisa menyuburkan tanah sahabat ya, dan juga menjaga kesehatan tanah ini sendiri. Nah, beda halnya apabila tanaman anggur ini stagnan disebabkan oleh hama. Salah satunya hama yang berada dalam media ini yang merusak perakaran pohon anggur. Nah, biasa saya memberikan menaburkan ya sahabat ya, menaburkan insektisida berbahan aktif karbofuran ataupun furadan ya sahabat ya di medianya ya sahabat ya. Nah, namun bisa saja kita menggunakan semua metode ini sahabat ya, kita terapkan kepada pohon anggur yang mengalami stagnan. Nah, namun urutannya harus pas ya sahabat ya. Nah, apabila kita akan menanganinya, yang pertama kali kita akan menanganinya adalah hamanya, kita taburi dulu si media ini dengan insektisida berbahan aktif karbofuran ataupun furadan. Nah, 3 hari setelahnya barulah kita bisa mengaplikasikan M21 ya sahabat ya. Kita lakukan penyiraman M21. Nah, untuk dosis sudah saya sebutkan tadi ya sahabat ya. Nah, setelah kita melakukan penyiraman M21 sahabat ya, 1 minggu setelah kita mengaplikasikan M21, barulah biasanya saya mengaplikasikan asam humat ya sahabat ya. Saya barengi dengan menggunakan Rotmos. Nah, untuk Rotmos ini sendiri sahabat, ini sebagai zat perangsang pertumbuhan akar dan juga menyuburkan tanah juga ya sahabat ya. Nah, sedangkan untuk asam humat ini, asam humat akan menetralkan tanah ataupun mengikat unsur-unsur hara yang tersedia dalam tanah sementara tidak dapat diserap oleh tanaman. Nah, maka asam humat ini mampu untuk mengikat unsur hara ataupun menarik unsur hara yang aktif di dalam tanah namun tidak dapat diserap oleh tanaman, maka akan diangkat oleh asam humat ini dan akhirnya tanaman ini sendiri bisa menyerapnya. Nah, sementara paling bagus menurut saya asam humat dengan Rosmos ini kita mix atau kita padukan ya sahabat ya, untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Nah, biasa saya melakukan seperti itu karena Rotmos ini sendiri memang sangat bagus untuk merangsang pertumbuhan akar. Khususnya yang kita bahas ini adalah pohon anggur ya sahabat ya. Ini 1 minggu setelah kita melakukan pengaplikasian M21. Nah, sedangkan untuk dosisnya ya sahabat, untuk Rotmos ini biasa saya gunakan ini 10 mili untuk 10 liter air ataupun 1 mili untuk 1 liter air. Nah, sedangkan untuk asam humatnya ini sahabat ya, biasa saya menggunakan 2 sendok makan untuk 10 liter air. Nah, seperti itu sahabat ya. Nah, setelah itu mudah-mudahan untuk pohon anggur yang mengalami stagnan, setelah ketiga bahan ini kita lakukan, mudah-mudahan untuk pohon anggur akan terlihat jauh lebih sehat, akan terlihat perbandingannya sangat jauh daripada sebelum kita mengaplikasikan 3 bahan ini sahabat ya. Nah, ini ketiga bahan ini semuanya organik ini sahabat ya, maka ini sangat baik untuk digunakan pada tanaman kita ya, salah satunya anggur ya sahabat ya. Nah, oke sahabat, ini cara penanganan di medianya ya sahabat ya. Nah, sementara bagaimana untuk cara menanggulangi hama dan penyakit pada pohon anggur yang melalui daun serta pucuk-pucuknya yang mengakibatkan pohon anggur ini sendiri stagnan. Nah, seperti ini sahabat ya. Bahan-bahan yang saya gunakan untuk menanggulangi hama dan penyakit yang bisa saja menyebabkan pohon anggur ini stagnan ya sahabat ya. Ini ada 4 sebenarnya sahabatnya, namun yang satu memang kebetulan kehabisan saya sahabat ya untuk insektisidanya. Nah, ini yang saya gunakan ada fungisida tandem ya sahabat ya. Nah, tandem ini sendiri berbahan aktif azoxystrobin dan difenaconazole ya sahabat ya. Nah, sahabat di sana apabila tidak ada tandem bisa menggunakan Amistartop dan juga bisa menggunakan Probintop. Nah, terus yang fungisida yang satunya saya menggunakan Antrakol ya sahabat ya. Ini berbahan aktif Propinep ya sahabat. Nah, setelah itu untuk insektisida saya menggunakan Abasel ya sahabat ya. Nah, Abasel ini berbahan aktif Abamectin ya sahabat ya. Nah, untuk insektisida yang satu saya menggunakan Pegasus ya sahabat ya. Nah, sementara yang kita bahas yang ada saja ya sahabat ya. Nah, pohon anggur yang mengalami stagnan bisa saja dikarenakan hama yang membuat keriting daun ataupun membuat pucuk daun anggur ini mengkerut
keriting ya sahabat ya. Nah itu bisa saja menyebabkan pohon anggur yang kita tanam ini stagnan atau berhenti pertumbuhannya ya sahabat ya. Nah sementara untuk dosisnya sahabat ya, Abasel ini saya menggunakan biasanya itu 1 mili untuk 5 liter air ya sahabat ya, 1 mili untuk 5 liter air. Nah sedangkan untuk tandem ini sahabat, untuk tandem ini juga 1 mili untuk 5 liter air. Nah sedangkan untuk antrakol ini biasa saya menggunakan sendok ya sahabat ya, ini 1 sendok untuk 10 liter air ya sahabat ya. Nah untuk penggunaannya biasanya ya sahabat ya, untuk Abasel ini saya barengkan dengan si antrakol ini sahabat ya. Untuk penggunaannya tidak kita campur semua ya sahabat ya, Abasel dengan antrakol ini. Soalnya kita melakukan penanganan hama trip pada pohon anggur itu kita merolling insektisida dan fungisidanya ya sahabat ya. Kita merolling bahan aktifnya, tidak langsung kita spraykan semua. Nah sedangkan untuk tandem, untuk fungisida tandem ini saya barengkan dengan insektisida Pegasus ya sahabat ya. Itu selalu bergantian ya sahabat ya, dengan interval ataupun jarak 4 hari 1 kali ya sahabat ya. Itu saya lakukan penyepraian dengan cara merollingnya si si insektisida dan fungisida ini sahabat ya. Nah, oke sahabat, ini tadi ada yang tertinggal ya sahabat ya di kasus medianya ya sahabat ya. Nah, setelah kita melakukan treatment tersebut ya sahabat ya, itu yang paling penting kita mengurangi penyiramannya ya sahabat ya, mengurangi penyiraman ke media ini, jangan sampai terlalu lembab ataupun basah yang berkepanjangan ya sahabat ya. Nah oke sahabat, semoga ini bisa dipahami dan semoga ini bermanfaat untuk sahabat tani semua di sana. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.